Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita percaya kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Anugerahnya yang selalu baru membuat kita bersyukur. Sebelum kita beraktivitas, kita mau datang menghampiri Tuhan. Kita percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah, buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kami rasakan kasih-Mu yang begitu besar di dalam apapun yang akan kami kerjakan. Kami mau senantiasa mengawali di dalam Engkau. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau menaikkan nyanyian pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Sang Pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Hati kami bersuka karenamu, Yesusku. Ini yang kami renungkan, nyanyian pujian bagimu. Hanya bagimu Tuhan, untuk kami menyembahmu. Sebab Engkau yang layak disembah. Kuasa-Mu ajaib Tuhan, besar dan ajaiblah segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga Tuhan. Shikamaya rara bibir raya sadalamaya. Oh rala ya sigara rabaya lala garang. Kami puji Kau,
kami sembah, oh Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kiralah bayarana ya lalayasi. Betapa indahnya Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselambi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh Yesusku, haleluya. Kami bangga memiliki Allah
Kami kagum hormat, kami memuji-Mu. Oh Yesus, Yesus, ya ralamararabaya sanabaya, kikana ya ralaya sanarabaya lo. Ajaiblah Engkau Allah kami, besar kuasa-Mu, tak tertandingi oleh apapun Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Oh Yesus, kiarala barabaya sandarama yaralagaralama. Oh apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Dalam masa kesesakan, dalam pencobaan, Kau akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiralamaya ramaya ralamaya Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin Tuhan. Yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang
kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Yesus, kami percaya kami terima kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan kepada janji firman-Mu, karena kami hidup karena anugerah, dan kami hidup karena percaya seluruh hidup kami ada dalam tangan-Mu. Ketika iman kami percaya Engkau akan menggenapi janji-Mu, dan apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami ajaib dan dahsyat. Tuhan, Tuhan berkati kami dalam perenungan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memberikan jalan dan kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi sepanjang hidup Bapak Ibu yang dikasihinya. Bapak Ibu, mungkin pernah Bapak Ibu suatu waktu bertanya-tanya di dalam diri Bapak Ibu, atau mungkin bertanya kepada orang lain, apakah Allah itu benar-benar ada? Atau mungkin Bapak Ibu pernah bertanya, apa betul kita ini membutuhkan Allah dalam hidup ini? Nah, untuk memberikan pencerahan atas mungkin keraguan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 7. Baik, saya akan membacakannya. Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk pemimpin biduan, dari Daud, orang yang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 14 ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kebodohan manusia yang menolak keberadaan Allah
dan akibatnya bagi kehidupan. Juga Mazmur 14 ini bukan hanya sekedar puisi religius, tetapi juga cerminan dari realita sosial pada zamannya. Mazmur ini masih relevan hingga saat ini karena mengungkapkan realitas dasar tentang manusia yang cenderung kepada dosa dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Mazmur 14 ini juga memberikan gambaran yang mendalam tentang kondisi moral masyarakat pada zamannya, khususnya mengenai ketidakpercayaan pada Tuhan dan penyimpangan dari jalannya. Mazmur ini melukiskan masyarakat yang sedang mengalami kemerosotan moral. Banyak orang yang telah melupakan Tuhan, hidup dalam dosa, dan tidak lagi memiliki rasa takut kepada Tuhan. Pemazmur secara tegas mengkritik kejahatan yang merajalela di tengah masyarakat. Ia menggambarkan orang-orang fasik yang melakukan berbagai tindakan jahat tanpa penyesalan. Namun meskipun situasi tampak suram, pemazmur tetap memiliki harapan akan penghakiman Tuhan terhadap orang-orang fasik dan pemulihan bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk lebih jelas kita akan mengupas firman Tuhan ini, Mazmur 14 dari ayat 1 sampai dengan 7 secara terperinci, supaya kita betul-betul bisa menangkap apa yang sedang pemazmur sampaikan kepada umatnya, kepada kita juga, karena kondisi di mana ketika pemazmur menulis mazmur ini, kondisi keadaan situasi sosial masih sama, bahkan sekarang ini keadaannya lebih parah daripada waktu itu. Oleh karena itu, mari kita menyimak firman Tuhan dari Mazmur 114 ini. Yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, arti orang bebal dalam konteks Mazmur ini bukan sekedar merujuk pada seseorang yang bodoh secara intelektual. Saya katakan bodoh secara intelektual. Lebih dari itu, orang bebal menggambarkan seseorang yang menolak untuk mengakui keberadaan dan otoritas Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya orang yang menolak keberadaan Allah dan otoritas Allah, boleh dikatakan mereka bodoh secara intelektual. Karena apa? Terlalu banyak di dalam dunia ini bukti-bukti, dan begitu banyaknya tanda-tanda, simbol-simbol yang menunjukkan bahwa ada satu tangan yang berkuasa, yang penuh kuasa, yang telah mengatur seluruh jalannya kehidupan manusia dan jalannya sejarah dan seluruh benda-benda angkasa ada di bawah kendali satu tangan. Bukti-bukti itu begitu jelas.
Sehingga kalau ada orang yang tidak mengakui bahwa ada Allah yang berkuasa, maka orang itu boleh dikatakan bodoh secara intelektual. Saya teringat satu cerita seorang dosen di salah satu universitas ternama di Inggris. Dosen ini terkenal adalah seorang yang ateis, dan karena dia begitu giginya dengan keyakinan ateisnya, sehingga seringkali dia mengajarkan, menyampaikan kepada mahasiswanya, bahkan menyinggung keyakinan mahasiswa yang pada waktu itu banyak mahasiswanya yang anak-anak Tuhan Kristiani. Dia seringkali bertanya kepada mereka atau bahkan mendiskreditkan iman mereka dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, bahwa tidak ada Allah itu, tidak ada penciptaan itu, semua terjadi secara spontan, secara natural. Nah, dosen atau prof ini memang terkenal dia sebagai dosen profesor yang sangat ateis, dan dia sangat menentang kekristenan. Namun pada satu waktu dia mengambil cuti untuk pergi berlibur mendaki gunung, ke suatu gunung yang terdapat di daerah sana, dan dia mendaki gunung. Waktu dia mendaki gunung, dia naik ke atas gunung itu, di pertengahan dari antara kaki gunung dan puncak, dia menemukan satu batu besar. Satu batu besar yang menarik bagi dia untuk dia membuat sebuah karya atau di situ. Lalu karena batu itu sangat bagus dan selalu para pendaki yang pasti akan mendaki ke atas gunung itu pasti akan melewati batu itu, maka dia menuliskan sesuatu pesan di situ. Dia menuliskan itu tidak pakai dengan spidol atau pakai cat, tetapi dia memahat tulisan itu di batu. Tulisan itu dipahat di batu. Dan apa? Setelah selesai, apa yang rupanya tertulis di batu itu? Dia katakan, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Ditulis dipahat di atas batu itu dengan tulisan tidak ada Allah. Nah, kemudian profesor ini melanjutkan perjalanan pendakian itu sampai ke puncak. Dan akhirnya dia tiba di puncak, dan dia capek tapi dia lega. Dia duduk beristirahat sambil memandang pemandangan yang begitu indah dari atas puncak gunung itu. Waktu dia sedang duduk memandang pandangan ke bawah, melihat pemandangan yang indah, pikirannya mulai bekerja. Dia melihat betapa indahnya pemandangan yang di bawah. Pohon-pohon yang warna-warni, daun-daun pohon yang warna-warni mengelompok di sana, warna hijau, warna kuning, warna merah, dan semua seakan-akan tersusun dengan tertata dengan rapinya. Karena dia seorang akademis, pemikirannya
mulai bekerja dan bertanyalah dia, siapa yang mengatur taman raksasa ini, taman yang begitu indah, yang besar ini? Karena dia katakan, kalau taman di halaman rumah saya bisa tertata dengan rapi, dengan indah, karena ada tukang taman, maka taman raksasa ini yang begitu indah pasti ada satu tangan, ada seseorang yang telah mengatur dan menata taman yang indah itu. Ketika dia merenungkan, akhirnya dia sampai pada satu kesimpulan. Dia mendapatkan kesimpulan yang begitu jelas bahwa taman ini pasti ada seseorang yang telah menata dan mengaturnya sehingga begitu indah, dan orang itu sungguh membuat dia hatinya jadi begitu gembira. Dia begitu tiba-tiba menjadi seorang yang penuh dengan wajah yang berseri-seri ketika dia menemukan siapa pribadi yang telah menata taman itu. Dalam kegembiraannya, akhirnya dia ingin cepat pulang. Dia ingin cepat pulang. Dan dia segera berkemas turun dari puncak gunung sambil berlari-lari. Dia ingin cepat tiba di rumahnya dan menceritakan apa yang dia dapatkan dari hasil perenungannya di atas puncak gunung itu. Namun ketika dia sedang berlari menurun, dia melewati jalan yang tadi dia naik, dia menemukan batu yang tadi dia menuliskannya. Dia memahat tulisan di situ. Dan ketika dia kembali membaca tulisan yang telah dia pahat di situ, di mana ditulis tidak ada Allah, hatinya jadi galau, hatinya jadi kacau. Dia ingin menghapus karena dia sudah menemukan sesungguhnya pribadi yang telah mengatur kehidupan ini. Lalu dia coba hapus pahatannya, tapi tidak bisa. Akhirnya dia memahat lagi di atas tulisan itu. Dia menuliskan di situ, dipahat lagi tulisan. Dia tambah satu kalimat lagi di atasnya. Dan apa dia tulis di situ? Profesor ini memahatnya di atas batu itu. Profesor itu katakan, orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang profesor mengakui akhirnya bahwa hanya orang bodoh yang berkata tidak ada Allah. Itu sebabnya pemazmur ya menjelaskan di sini bahwa orang-orang bebal itu ada yang mengatakan bahwa tidak ada Allah. Mereka adalah orang bodoh secara intelektual, yang juga mereka adalah orang yang menolak dan mengakui keberadaan serta otoritas Allah. Nah, apa dampak ketika seseorang itu menolak keberadaan Allah? Kita akan lihat apa dampaknya bagi konsekuensi seseorang ketika dia menolak keberadaan Allah dan otoritas Allah dalam kehidupannya. Dampak yang pertama, mereka berkata dalam hati tidak ada Allah. Ini menunjukkan penolakan terhadap konsep ketuhanan dan ketidakpercayaan terhadap kekuatan yang lebih tinggi.
Jadi mereka dampaknya itu mereka tidak mengakui ada kekuatan yang lebih tinggi. Dampak lebih jauh lagi ketika mereka tidak mengakui ada otoritas Tuhan, ada kekuatan yang lebih tinggi dalam kehidupan ini, maka perilaku mereka sangat jauh dari kebaikan. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang merusak dan tidak bermoral. Ya, kita lihat zaman sekarang ini, semakin mereka menolak keberadaan Allah dan otoritas Allah di dalam kehidupan, bukannya semakin baik secara moral perilaku mereka. Mereka berbuat jahat, bahkan menyakiti orang lain, mengambil keuntungan, tidak peduli orang lain terluka atau dirugikan oleh karena perbuatannya. Mereka memanipulasi sesama manusia untuk kepentingan diri sendiri. Orang bebal tidak memiliki niat untuk melakukan kebaikan atau perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan seringkali merugikan orang lain. Singkat kata, orang bebal itu digambarkan sebagai individu yang sombong, tidak percaya kepada Allah, dan memiliki perilaku yang amoral. Kondisi sosial ketika pemazmur menuliskan Mazmur 14 ini sangat relevan dengan keadaan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana orang berbuat jahat, mereka tidak ada lagi rasa takut akan Allah, karena mereka secara pribadi mereka bilang, apakah Allah itu ada? Sehingga mereka melakukan semuanya kejahatan-kejahatan tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada rasa takut, karena mereka tidak mengakui keberadaan Allah. Bahkan zaman sekarang ini, Allah itu hanya sebagai sebuah olok-olokan bagi mereka. Kita baru saja melihat tragedi yang terjadi di Amerika, di California, di Los Angeles. Kebakaran yang sungguh-sungguh menyedihkan, begitu mengerikan. Memang tidak ada satu bukti secara sains yang membuktikan ada korelasi antara sikap, perkataan, perbuatan manusia dengan kejadian itu. Tetapi kita sebagai orang percaya memiliki keyakinan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, dan Allah tidak mau dipermainkan. Ketika ada seseorang artis yang coba menjadikan Allah itu, Tuhan itu sebagai olok-olok di tengah-tengah suatu acara, yang mengatakan bahwa yang terakhir dari semua yang dia hormati, yang terpaling terendah itu adalah Tuhan. Tidak lama sesudah acara itu, kota itu terbakar. Nah,
Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang digambarkan oleh pemazmur, suatu situasi, kondisi sosial moral yang terjadi, dan orang-orang yang hidup di dalam kehidupan seperti itu dikatakan oleh pemazmur adalah orang-orang bebal. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika situasi kondisi sepertinya tidak bisa berubah, atau situasi kondisi yang sepertinya tidak bisa lagi dimaafkan oleh Allah menurut logika iman kita. Namun pada ayat yang kedua kita baca di situ, Mazmur 14 ayat 2 katakan, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi ayat ini jelas mengatakan dalam kondisi sosial, kondisi moral yang begitu menyedihkan, begitu parah, kacau balau, begitu bejat itu, ternyata Allah masih mencari di tengah-tengah anak manusia. Apakah di sekian banyaknya umat manusia yang dikatakan sudah bejat itu, masih ada orang-orang yang berakal budi, yang mencari Allah? Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat yang kedua ini sungguh memberikan sebuah pengharapan, sukacita. Karena apa? Allah itu ternyata masih mencari orang-orang benar di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang berakal budi, yang mencari Tuhan. Ini menyatakan suatu kasih, bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Dia peduli dengan manusia. Dia tidak membiarkan manusia semua binasa, tetapi dia berusaha mencari apakah ada di antara orang-orang yang dikatakan bahwa ini sedang menuju kepada kebinasaan ini yang masih mau mencari Tuhan. Allah yang mencari, bukan manusia yang mencari Tuhan. Kita tidak mampu untuk menemukan Tuhan kalau Tuhan tidak mencari kita dan menemukan kita. Tuhan mencari kita walaupun berada di sorga. Hatinya selalu tertuju pada manusia. Ia ingin melihat kita menggunakan akal budi yang dianugerahkannya untuk mencari Dia. Nah, apa artinya bagi kita? Ini artinya bahwa kita dicintai oleh Allah. Tuhan mencari kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena Ia mengasihi kita. Kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang pribadi dengannya. Allah ingin supaya kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Dia. Itu sebabnya Dia tidak membiarkan manusia terus dalam kebinasaannya, tetapi Dia tetap mencari orang-orang yang berakal budi, yang mencari Dia, sehingga Dia bisa menjalin hubungan dengan mereka. Ini juga suatu bukti ketika Allah mencari manusia,
Di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah zaman yang sudah amoral dan bejat ini satu bukti bahwa setiap jiwa manusia itu sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak hanya ada, tetapi Ia juga aktif mencari kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka hati dan menyambut kasih-Nya ini. Mungkin Bapak Ibu melihat sekeliling Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu di sekitar Bapak Ibu, begitu banyaknya perilaku, tingkah laku, perbuatan yang sungguh menyedihkan, sungguh membuat hati itu susah, sesak. Sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia. Dia akan terus mencari orang-orang yang berakal budi di tengah-tengah atau di sekeliling orang-orang yang kita lihat kehidupannya. Jiwa mereka begitu berharga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau jadi alat Tuhan, menjangkau mereka agar mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Dan bahkan mereka memiliki kehidupan yang kekal. Yang berikutnya, kita akan melihat apa akibat dari pernyataan keyakinan yang mengatakan tidak ada Allah. Mazmur 14 ayat yang 1 kembali, dan ayat 3 dan 5. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk, jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mazmur 14 ayat 1. Kemudian kita baca Mazmur 14 ayat 3 dan 5. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat dari pernyataan-pernyataan yang mengatakan tidak ada Allah, dampak dari orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah itu tidak ada. Mari kita lihat, ada 3 dampak yang bisa saya catat di sini. Pertama, kehilangan moralitas. Orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu ada, atau orang yang menolak keberadaan Allah dan otoritas Allah dalam kehidupan manusia, mereka akan kehilangan moralitas. Tanpa keyakinan akan Allah, tidak ada dasar yang kuat untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi mereka tidak punya dasar pijakan yang kuat untuk membedakan yang benar dan salah. Dasar orang-orang yang tidak mengakui ketidakberadaan Allah dan tidak mengakui otoritas Allah, mereka hanya memiliki dasar yang rapuh. Hari ini kebenaran mereka di sini, ya boleh dikatakan kebenaran mereka relatif. Akibatnya, karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, akibatnya semua orang yang telah menyeleweng dan bejat, tidak ada yang berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa tanpa bimbingan Allah, manusia cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Orang-orang yang cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan merugikan orang lain.
Orang-orang jahat tidak peduli dengan kesalahan mereka. Bahkan mereka menikmati kejahatan yang mereka lakukan. Luar biasa. Kejahatan betul-betul mereka nikmati sebagai suatu kesukacitaan bagi mereka kalau berbuat jahat. Tidak ada pikiran mereka untuk berbuat baik. Firman Tuhan katakan bahwa mereka memakan habis umatku seperti memakan roti. Artinya mereka merusak kehidupan orang lain tanpa penyesalan. Betul-betul mereka menikmati merusak orang lain, ya, tanpa penyesalan. Bahkan mereka bergembira, bersukacita, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa takut. Yang kedua, dampak dari pernyataan bahwa kehidupan itu tanpa Allah, yaitu ketakutan akan kematian, tanpa harapan akan kehidupan setelah kematian. Manusia akan hidup dalam ketakutan akan kematian. Kematian menjadi akhir dari segalanya. Jadi bagi mereka bahwa mati ya sudah, habis, akhir dari segalanya. Dari seluruh yang mereka kumpulkan di tengah-tengah dunia ini, harta, kekayaan, ketenaran mereka, ya kan, kemegahan mereka, kesombongan mereka yang mereka dapatkan di tengah-tengah dunia itu akan berakhir ketika mereka mati. Dan kematian itu bagi mereka adalah akhir dari segala-galanya. Itu sebabnya mereka akan menjadi takut ketika kematian itu sudah mendekati mereka, karena mereka tahu habislah segala-galanya ketika mereka mati. Karena kematian bagi mereka akhir dari segala-galanya. Tidak ada harapan akan kebangkitan dan tidak ada kehidupan kekal. Allah, ingat, Allah hanya melindungi orang-orang yang benar. Jadi orang-orang jahat akan kehilangan perlindungan dari Allah. Itu dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, kehidupan yang hampa. Kehidupan tanpa Allah terasa hampa dan tanpa tujuan. Manusia diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Sang Pencipta, dan ketika hubungan itu terputus, maka manusia akan merasa kosong, kehilangan akan makna hidup. Akhirnya mereka akan mengalami kejutan besar karena Allah akan menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup tanpa Allah, hidup tidak percaya bahwa Allah itu ada dan berotoritas dalam kehidupan kita, adalah kehidupan yang hampa, tanpa tujuan. Dari lahir, dibesarkan, sekolah, TK, SD, lulus, masuk SMP, lulus, masuk SMA, lulus, kuliah, lulus, kemudian bekerja. Bekerja itu nikah, punya anak, membesarkan anak, bekerja terus mengumpulkan harta, akhirnya mati. Sampai di situ. Begitukah kehidupan manusia? Seperti itukah? Sepertinya hampa, tanpa tujuan. Namun kalau kita lihat, bandingkan dengan mereka yang percaya bahwa Allah itu ada dan bergantung kepada pemeliharaannya, bersandar kepada Allah. Mazmur 14 ayat 6 dan 7 katakan, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel.
apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Datanglah dari Sion keselamatan bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada dan Dia berdaulat atas hidup kita. Allah itu mengasihi dan rindu ingin memiliki hubungan secara erat dengan kita. Yang selalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan bersandar kepadanya, mereka akan memiliki arti daripada kehidupan ini. Mereka tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Mereka tahu bahwa kematian itu hanyalah sebuah pintu masuk pada keselamatan yang Tuhan sudah janjikan, yaitu hidup kekal. Mereka percaya bahwa sesudah kematian ada kehidupan bagi mereka. Jadi mereka akan mengisi kehidupan ini dengan penuh arti, sehingga kehidupan yang mereka jalani di tengah-tengah dunia ini akan betul-betul bermakna. Dan ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang berakal budi, yang mencari Tuhan, orang-orang yang benar. Orang-orang bejat, orang-orang bebal, mereka kehilangan perlindungan. Mereka tidak memiliki tujuan hidup, mereka tidak memiliki makna kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mereka justru dikatakan pada ayat yang ke-5 bagian terakhir, mereka akan mengalami kejutan besar karena Allah akan menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Minggu ini kita belajar tentang pilihan-pilihan yang sulit. Mari Bapak Ibu, memang menjadi orang bebal tidak perlu kita sulit-sulit belajar, tapi menjadi orang yang setia dan percaya kepada Tuhan, kita perlu pengorbanan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan katakan, pilihlah untuk percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu berotoritas, Allah itu mengasihi kita, Dia menghargai kita. Setiap jiwa sangat berharga di matanya, dan Allah adalah sumber keselamatan bagi kita. Kehidupan kita bukan saja berakhir di dunia, tapi justru akan melanjutkan dalam kehidupan di sorga nanti bersama dengan Allah. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan peneguhan iman bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan menguatkan kita untuk terus tetap setia mengiring Tuhan. Bagaimanapun kondisi sosial sekarang ini, jangan terpengaruh, tetaplah pegang teguh firman Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan perlindungan bagi orang-orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pagi hari ini. Mari Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Biarlah kami senantiasa bersandar dan percaya bahwa Engkau Allah yang sangat berotoritas. Bukan saja Engkau berotoritas atas hidup kami, tetapi Engkau sangat peduli akan hidup kami, sebab Engkau mengasihi kami pribadi demi pribadi. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu rindu, yang ingin terus bersama dengan kami, bahkan rindu untuk terus membantu menolong kami dalam ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu Roh Kudus, ajarkanlah hati kami masing-masing untuk senantiasa menerima kasih Tuhan, menyambut kasih Tuhan, dan memiliki kerinduan terus untuk mencari Tuhan setiap hari, setiap waktu.
dalam sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Mereka yang terbaring di rumah sakit Tuhan, atau di rumah oleh karena sakit yang sedang menggerogoti tubuh mereka. Tuhan, kami percaya bahwa kesembuhan itu hanya datang daripada Engkau. Obat-obatan para dokter hanya adalah alat. Oleh karena itu kami berseru kepada Engkau, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tabib di atas segala tabib. Mari Tuhan jamah saudara-saudara kami yang terbaring di rumah. Biar Tuhan jamah yang terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah sehingga mereka mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, baik dalam masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kehidupan, masalah pekerjaan, bisnis, yang mengalami kesulitan-kesulitan Tuhan, untuk mengembangkan kehidupan mereka, untuk bisa memberi makan keluarga. Tuhan adalah sumber kehidupan. Kami berseru kepada Engkau yang Maha Kasih, Engkau Bapa yang baik. Mari Tuhan jamah saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan ini. Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka yang kekurangan dalam kehidupan ekonomi, mari Tuhan beri kepada mereka, cukupkan apa yang mereka perlukan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam bisnis mereka, yang mungkin seakan-akan bisnisnya tidak berkembang, mari Tuhan berkati bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Engkau Allah sungguh luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang peduli, Allah yang mencukupkan, Allah yang memberkati mereka. Dan biar ada kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau Allah lah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara dan kota yang dimana kami berada. Mari Tuhan sertai bangsa kami, bangsa Indonesia, dan kota dimana kami berada, sehingga kami yakin dengan keberadaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami, maka bangsa kami akan terus ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam keberkatan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, berkati program-program yang dijalankan oleh pemerintah, berkati program-program yang dijalankan oleh kota Surabaya, sehingga program-program itu boleh berhasil dan mendatangkan kemajuan, bahkan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia pada umumnya maupun masyarakat di kota Surabaya pada khususnya. Berkati pemimpin kami Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi, berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan hikmat kepada mereka untuk bisa memimpin bangsa ini di instansi-instansi yang mereka bertugas. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga semua aparatur yang ada di bawah kepemimpinan para pemimpin ini bisa boleh menjalankan segala program-program yang ada di instansi-instansi, dan bahkan mereka boleh terus bersinergi satu sama lain untuk memajukan bangsa Indonesia. Jauhkan mereka daripada hati yang ingin berbuat jahat. Jauhkan mereka dari keinginan-keinginan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga para pemimpin kami, berkati istri dan anak mereka atau suami mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruang ibadah
doa pagi ini. Kami akan menuju ke rumah masing-masing. Tuhan, mari sertai Tuhan kami yang akan kembali ke rumah. Kami akan melanjutkan pekerjaan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah kasih dan anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.